Yang pertama, kami menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Bapak Presiden tentang digitalisasi pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah sudah melakukan 3 langkah terkait dengan digitalisasi pendidikan ini. Yang pertama, kami sudah menyelesaikan naskah akademik dan juga capaian pembelajaran untuk mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Sekarang sudah dalam proses menunggu diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yang insya Allah pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini akan kami jadikan sebagai mata pelajaran pilihan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Untuk SD akan dimulai pada kelas 5 dan kita rencanakan dimulai pada tahun pelajaran 2025-2026. Yang kedua, kami juga sudah menyiapkan perangkat pembelajaran digital, di mana nanti insya Allah tanggal 2 Mei, jika tidak ada halangan dan atas perkenan Bapak Presiden, kita akan meluncurkan digitalisasi pendidikan, dan itu menjadi bagian dari upaya kami untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Yang ketiga, kami sekarang sudah melakukan pembicaraan dengan mitra-mitra terkait dan juga menyediakan pendanaan untuk pelatihan guru coding dan kecerdasan artifisial. Mudah-mudahan dengan 3 langkah ini program digitalisasi pendidikan sebagai arahan dari Bapak Presiden dapat mulai kita laksanakan secara bertahap. Konten atau isi dari materi coding dan kecerdasan artifisial itu ada yang memang berisi kemampuan digital, tapi juga ada yang berisi kesalihan digital, sehingga mereka tidak hanya mampu menggunakan teknologi itu, tapi juga menggunakannya dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan yang bermutu untuk semua. Saya kira demikian Pak Menko, terima kasih. Terima kasih Pak Menko, Pak Menteri, dan para wamen. Diskusi di dalam rapat di Kemenko PMK tadi sangat mencerahkan ya, dan kita semua di tengah kecemasan tentang perkembangan AI yang begitu cepat, bukan cuma hanya kita yang cemas, tapi secara global juga kecemasan ini terjadi karena AI yang makin otonomus, yang makin bisa bertindak sendiri dan mengambil keputusan sendiri. Nah, kita coba melakukan assessment kita berada di mana di tengah perkembangan global itu, sehingga dibutuhkan regulasi-regulasi yang tepat. Tapi dari diskusi yang dilakukan, sebetulnya seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Menko, kita tidak mulai dari zero, tidak mulai dari nol. Kita sudah punya seperangkat regulasi yang beririsan untuk mengatur AI. Misalnya kita punya Undang-Undang ITE, kita punya Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, ya, dan ada juga sejumlah peraturan pemerintah, ya, misalnya yang terkait dengan Child Online Protection dan yang berhubungan dengan data. Sesuai dengan program akselerasi transformasi digital, AI ini menjadi satu isu yang sangat strategis secara nasional. Nah, untuk itu kita tadi sepakat untuk menajamkan regulasi yang tepat gitu di tengah perkembangan AI secara global yang sangat dinamis itu. Apa saja yang mau kita lakukan? Yang pertama, mungkin akan dibuat satu peraturan setingkat Perpres mungkin, ya, agar bisa mengatur lintas sektor pengembangan AI ini. Di Komdigi sendiri kita sudah menyiapkan surat edaran etika pengembangan AI tahun lalu, dan kami berterima kasih kepada semua ekosistem ya yang sudah mengadopsi surat edaran ini dalam proses bisnis mereka mengembangkan dan memakai artificial intelligence. Tapi tentu saja kita tidak cukup di situ. Kita coba tingkatkan regulasi yang lebih komprehensif dan lebih mengikat, karena mengingat dampak dari penggunaan AI ini cukup luas dan risiko-risiko yang harus dimitigasi. Intinya kita
tidak ingin juga menciptakan satu regulasi yang sangat ketat sehingga membatasi inovasi ya. Namun demikian kita coba melihat risiko-risiko yang mungkin muncul dalam pengembangan ataupun penerapan AI ini. Dua hal yang penting di sini adalah kita berkomitmen untuk mendorong infrastruktur pengembangan AI nasional, mungkin nanti masuk dalam Stranas dan juga peta jalan pengembangan AI. Lalu yang kedua, pengembangan digital talent, khususnya dalam soal pengembangan artificial intelligence. Tadi antar kementerian sudah berdiskusi, kita punya target, kita tidak ingin hanya menjadi pasar, hanya menjadi user, tapi kita harus menjadi developer untuk soal AI ini, dan kita harus menjadi epicentrum dalam rantai pasok global untuk pengembangan AI ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Menko, terima kasih Pak Menteri izin. Terima kasih teman-teman media yang sudah menunggu dari tadi. Hari ini meetingnya sangat produktif. Dari setiap kementerian dan lembaga menyampaikan concern dan juga challenges, tetapi juga dibalut dan didasari dengan sebuah harapan, karena memang AI sendiri bisa dipakai untuk hal yang positif, tetapi saat bersamaan juga tantangannya banyak. Kalau kami dari Kementerian Kebudayaan memang sudah sedang menyiapkan strategi, karena fokus penggunaan AI di Kementerian Kebudayaan adalah fokus pelestarian, di mana AI dapat digunakan untuk melestarikan bahasa-bahasa daerah, AI dapat digunakan untuk pelestarian pola tenun dan juga cara membuat tenun tersebut. AI juga dapat melestarikan bunyi-bunyi suara alat musik tradisional, dan juga AI dapat digunakan untuk bagaimana membuat sejarah menjadi lebih menyenangkan untuk dipelajari oleh anak-anak Gen Z dan juga anak-anak sekolah, dengan gambar-gambar yang bergerak atau juga bisa dengan data-data insight dengan grafis yang menarik. Tapi di saat bersamaan, tugas kami di Kementerian Kebudayaan untuk menjaga dan melindungi para artisan, para maestro, para seniman, para penulis lagu, penulis naskah, agar jangan sampai AI justru mengganti perannya mereka.